Dalam dunia hand lettering, basic stroke itu seperti batu bata saat kamu membangun rumah. Dia begitu penting. Kenapa latihan hand lettering harus dimulai dari basic stroke? Karena goresan yang membentuk huruf-huruf kita sebenarnya adalah basic stroke itu sendiri. Jadi, kalau basic stroke-mu bagus, otomatis hurufmu juga akan bagus. Ada 7 basic stroke yang akan kupraktikkan satu persatu. Jadi, happy watching ya. Nah, basic stroke yang pertama adalah upstroke. Di sini aku membuat dengan menggunakan 4 macam brush pen supaya kamu bisa melihat perbedaan goresan yang dihasilkan. Memang makin tipis upstroke makin bagus atau halus lettering yang kamu buat. Tapi kalaupun tidak bisa atau tidak suka, kamu nanti dapat mengimbanginya dengan downstroke yang lebih tebal. Yang terpenting perbedaan antara upstroke dan downstroke-mu itu kontras, berbeda nyata antara tipis dan tebalnya, gitu ya. Dan ingat, lakukan dengan perlahan tapi percaya diri, sambil ingat Allah, senyum, pokoknya jadi moment for gratitude, momen syukur. Oke. Goresan yang kedua adalah downstroke atau goresan ke bawah. Aku memberi variasi downstroke seperti ini karena pada aplikasinya nanti saat menulis huruf, goresan yang kita buat biasanya itu kan tidak kaku, tapi ada lengkungan-lengkungan baik di awal ataupun di akhir gitu. Maka dengan berlatih basic stroke yang bervariasi ini, harapannya tanganmu juga akan lebih cepat luntur. Explore juga batas lebar maksimal dari brush penmu. Itu kontrolnya ada pada seberapa kuat tanganmu harus menekan. Nah, tentukan di ketebalan mana yang lebih kamu suka, lalu latih terus sampai hasilnya stabil. Yang ketiga, overturn dan underturn. Aku bahas yang underturn dulu, atau goresan kurva bawah. Biasanya ini berfungsi kalau kita mau membuat huruf U, terus W, Y gitu ya. Nah, perhatikan caraku membuat. Jadi maksimal dulu ke bawah, baru berbelok dan naik ke atas. Nah, ada tips supaya hasilnya smooth gitu ya, nggak jegrak. Pada saat mau menikung, itu kuasmu sudah harus diangkat. Kira-kira kamu ke bawah tekan maksimal itu sampai batas 3/4. Lalu kemudian kuasmu perlahan-lahan harus mulai diangkat, sehingga pada saat di titik bawah itu kuasmu sudah siap untuk melakukan upstroke ke atas dengan garis tipis yang maksimal. Begitu. Untuk yang overturn ini biasanya berguna jika kita mau menulis huruf seperti N, M, H gitu. Itu perlu. Ini lebih mudah daripada yang overturn. Jadi kita naik ke atas, begitu sampai di titik atas tengah-tengah, mulai perlahan bertransisi gitu ya, ditekan sedikit-sedikit sehingga pada saat 3/4 mau ke bawah itu sudah ditekan maksimal. Teman-teman bisa juga explore ya, diganti-ganti brush pennya juga boleh kalau ada lebih dari satu, sehingga tahu karakter brushnya. Yang keempat ada compound curve. Ini mungkin untuk pemula kadang suka kehabisan
nafas di tengah jalan, jadi butuh berhenti. Sebenarnya boleh dan bisa. Kalau mau smooth, tipsnya adalah berhenti pada saat goresan tipis seperti itu, jadi nyambungnya lebih enak ketimbang berhenti di goresan tebalnya. Paling enak deh aku melakukan dari 4 brush ini. Paling suka Lyra sama Pentel Touch karena mereka punya tip brush yang panjang tapi kaku gitu, jadi dia stabil pada saat menghasilkan garis tipisnya. Dilatih terus ya, berulang-ulang. Ada di worksheet. Yang kelima, basic stroke-nya oval. Ini berfungsi banyak. Ada huruf O, huruf C, B, D, P, G. Walaupun nggak semuanya huruf-huruf itu sempurna, memerlukan oval yang sempurna, tapi basic goresannya sangat penting. Nah, oval ada 2, yang searah dengan jarum jam dan yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, tipsku supaya bisa smooth adalah mulai dulu dari garis yang tipis. Jadi seperti huruf C dulu, baru ke bawah, lalu ke atas. Yang searah dengan jarum jam berarti sama, dari tipis dulu, baru bertransisi ditekan pelan-pelan sampai tekan sempurna, lalu diangkat perlahan sampai tipis sempurna, stabil, lanjutkan ke atas seperti itu. Boleh yang tegak, boleh yang miring, stylenya yang mana terserah teman-teman. Begitu juga di worksheet ya, aku menyediakan 2 worksheet, yang kompatibel sama brush besar, yang satu kompatibel dengan brush kecil. Lalu di dalamnya teman-teman boleh pilih mau style huruf yang tegak atau yang miring. Yang keenam, basic stroke-nya Accender. Accender ini berfungsi membantu kita dalam membentuk huruf-huruf yang ascender, menjulang ke atas, seperti huruf B, huruf H, K, L gitu ya. Nah, variasinya juga aku berikan cukup banyak, bisa dicoba-coba begitu ya, untuk mengawali huruf-huruf aksendernya mau style yang seperti apa. Dilatih terus. Ada yang sangat lentur, ada tegak, ada yang mulai dari bawah, ada yang melengkung di tengah, seperti itu. Nanti juga bisa dilanjutkan pada saat berlatih membuat huruf dan menyambung huruf. Yang ketujuh, basic stroke descender. Ini berfungsi pada saat kita ingin membuat huruf seperti J, Y, G,
pokoknya huruf yang menjulang turun ke bawah seperti itu. Bisa dilatih variasinya supaya nggak itu aja, nggak flat hurufnya.